Butuh pekerja dalam waktu cepat membuat para majikan menerima TKI tanpa dokumen alias ilegal. Mereka bukan tak sadar akan tindakan melanggar hukum ini. Ada pekerja yang dari serikat lain berhenti sana minta kerja di paspor tanpa paspor. Memang seharusnya human resource tidak boleh terima orang ini, kan? Mungkin lebih kurang 1.800 orang yang langsung ada. Ya, kita ada 3.100. Jumlah 3.100 pekerja itu baru dari satu ladang saja. Diduga ada ratusan ribu pekerja ilegal di Malaysia. Ingin hidup aman, TKI tak berdokumen alias ilegal belakangan banyak mengurus dokumen. Disinilah mulai timbul persoalan baru. Diduga pengurusan dokumen ini jadi ladang uang beberapa oknum. TKI yang hendak membuat paspor secara legal justru tak pernah menerima paspor mereka. Serikat kami yang human resource mengatur pekerja 590 untuk buatkan paspor bekerja sama dengan agensi, yaitu agensi diorang buat paspor melalui konsul Tawau. Tapi ternyata 590 paspor itu tidak dapat dijamin sebab tidak ada kota yang diluluskan oleh immigration untuk membenarkan perusahaan untuk urus paspor. Itu satu pekerja dikenakan biaya berapa? Satu pekerja kalau paspor baru itu mau 3.000. Tahun berapa? Sudah 2 tahun. 2013. Kami hanya diarahkan macam kami mandor diarahkan ke orang kita antar untuk mau gambar, untuk mau bikin paspor. Kita kasih pisah, tapi selepas adanya itu untuk sangkutnya di mana, kami pekerja kami juga tidak tahu. Kami hanya tahu datang mau bikin paspor kami bawa. Karena satu kali itu semua anak-anak semua itu dikasih gambarkan paspor. Selepas jadinya itu sampai sekarang ada yang tidak ada. Ada yang daripada 2009 bikin paspor sampai sekarang belum keluar paspor. Ada yang daripada 2011 ada semua dibikin tapi sampai sekarang tidak keluar paspor. Membenahi persoalan TKI, pemerintah Indonesia kewalahan. Persoalan TKI ilegal tak pernah ada solusi. Buruh migran Indonesia bak warga negara kelas 2 yang tak mendapat perlindungan negara dan tak diberi fasilitas mengakses dokumen legal. Kita menyokong agar mereka tidak terkena operasi pendatang asing tanpa izin dan bekerja di satu perusahaan perladangan, tapi kita lebih utamanya adalah memberikan kepastian hukum agar para tenaga kerja itu memiliki dokumen dan dipekerjakan kembali dengan kontrak kerja dengan dokumen yang sah. Hiring ini atas dasar permintaan mereka atas tanggungan para pengusaha itu, atas dasar pengusaha tidak dipotong gaji untuk pembuatan paspor dan sebagainya, tidak dipotong gaji untuk membuat paspor 35 gitu. BP3 TKI Nunukan berjanji menyediakan layanan satu atap bagi buruh migran Indonesia. Seperti apa prosedur pembuatan paspor legal bagi buruh migran? Memberikan pelayanan penerbitan dokumen untuk TKI satu atap, satu pintu secara garis besar akan terbit dokumen kependudukan di tempat kami BP3, akan terbit rekomendasi paspor di kami, akan terbit paspor di sini. Jadi semua satu pintu selesai. TKI datang tidak memiliki apa-apa, keluar dari sini sudah lengkap dokumennya. Lantas bagaimana dengan biaya? Imigrasi Nunukan menjanjikan biaya Rp0 alias gratis. Ya, masing-masing instansi kan punya SOP. Ya berapa hari misalnya tes kesehatan, berapa hari ngurus ini dan sering pendudukannya.
pas kemarin belum sampai membicarakan berapa lama kira-kira prosesnya. Kalau khusus yang keimigrasian, kalau paspor untuk bekerja, kalau bukan keimigrasian itu bagi yang baru ya, bagi yang baru pekerja pelabur itu paspornya 0 rupiah. Bagi yang baru, bagi yang sudah pernah bekerja dan sudah pernah memiliki paspor bekerja dengan biaya sesuai dengan agama pemerintah, 1 orang 100. Solusi tak hanya dimiliki perwakilan pemerintah Indonesia di Tawau. Di Nunukan, DP3 TKI dan Imigrasi juga punya program pelatihan dan pemberdayaan TKI Poros Perbatasan Nunukan. Program yang baru dikeluarkan November 2015. Sebelum ada program ini, TKI yang penanganan deportasi itu yang dilakukan oleh BP3 adalah memulangkan, hanya memulangkan. Jadi ketika deportan nyampe di terminal pelabuhan, dilakukan pendataan. Setelah dilakukan pendataan, diberikan penawaran kepada mereka yang akan pulang kampung, ditampung BP3 TKI, kami kampung. Dan ketika ada kapal yang akan berangkat, kita naikkan. Dan kami memang tidak mengakomodir dari dulu mereka yang akan kembali ke Malaysia. Tanpa pemberdayaan buruh migran, jalur ilegal masuk Malaysia tetap ramai dilalui. Demi ringgit, segala cara dilakukan. Kita gaji di sini cukuplah 500 ringgit. Nah, bandingkan di sana dengan gaji 2 juta. 500 kita bisa di sini. 2 juta pasti akan kosong. Nah, sehingga orang selalu pilih. Banyak orang dari Kalimantan, dari Sumatera, Palembang, banyak dari masuk balik ke Malaysia. Sebab sanggup berenang, sanggup jalan tikus untuk masuk Malaysia. Sebab memang ada yang sesuai di tempat orang. Tanpa pemberdayaan buruh migran, kisah para deportan akan terus ada.